Haleluya. Shalom, selamat pagi. Shalom, haleluya. Baik, kita bersyukur kalau kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah kita hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah ataupun dimanapun mengalami kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, sebelum kita memuji Tuhan dan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Kami boleh mengalami berkat Tuhan, kami boleh mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, saat ini kami datang kepada Tuhan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan duduk diam mendengarkan firman Tuhan, sehingga hidup kami tiap-tiap hari mempermuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah ibadah pada saat ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara, kita dipanggil dengan satu tujuan untuk menyerukan namanya, karena dialah satu-satunya Allah kita yang hebat. Haleluya. Mari katakan bersama-sama, Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kita katakan bersama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tidak akan pernah tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Hanya Dia yang luar biasa. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari katakan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Hanya Dia yang luar biasa. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam
hanya Yesus satu-satunya yang kita puja dan kita sembah sampai selama-lamanya. Haleluya. Yesus,
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu kembali dalam ibadah online pada hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kehadiran Roh-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang begitu luar biasa yang selalu kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang baru yang Kau beri bagi kami untuk kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar firman itu kami bisa pahami dan mengerti, sehingga kami selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-38. Lukas 1 ayat 26, kita akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dan sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal ini mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah yang sangat menarik yang terjadi di Amerika. Kisah ini menceritakan tentang seorang anak yang dianggap bodoh di sekolah. Dia bernama Ben Benjamin Carson. Bapak Ibu Saudara sekalian, Ben ini mengalami kesulitan belajar saat di sekolah. Nilainya begitu buruk, di bawah standar, dan sebenarnya cukup alasan bagi sekolah untuk mengeluarkan Ben. Bahkan teman-temannya pun menjulukinya sebagai anak yang bodoh, idiot, dan julukan lainnya yang sangat menyakitkan. Tapi ternyata kebodohan Ben ini punya alasan tersendiri. Ben sebenarnya tidak bodoh, tetapi karena dia harus selalu membantu pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh ibunya ketika ibunya pergi bekerja sampai larut malam, akibatnya membuat Ben sering mengantuk saat di kelas, khususnya pada pagi hari, sehingga dia begitu sulit untuk berkonsentrasi saat belajar. Rupanya inilah yang terjadi dalam kehidupan Ben. Tetapi yang luar biasa adalah semangat Ben pun timbul. Ia tidak ingin dijuluki sebagai anak yang bodoh terus-menerus. Dengan semangat yang membaja dan atas bantuan ibunya, Ben ini setiap minggu diwajibkan membuat resume dari buku perpustakaan. Dan hasilnya dibacakan pada ibunya. Ternyata proses belajar yang seperti ini menghasilkan kemajuan yang luar biasa buat Ben. Ben berhasil menjawab semua pertanyaan gurunya, dan nilai-nilai Ben pun menjadi lebih baik. Rasa lapar dan haus akan ilmu pengetahuan terus menguasai Ben. Semua mata pelajaran dilahap oleh Ben dengan rakus. Bahkan dia bercita-cita menjadi seorang dokter. Setelah lulus dari SMA, ia pun melanjutkan ke Universitas Yale dan meraih gelar psikologi di Yale.
Minatnya pun berubah 360 derajat. Tiba-tiba ia ingin menjadi ahli bedah syaraf terkenal. Ben segera mendaftar ke Fakultas Kedokteran di Universitas Michigan. Dan Ben menjadi dokter bedah syaraf dengan nilai cum laude. Siapa menyangka? Dulu anak yang paling dianggap bodoh di sekolah, ternyata sekarang dia menjadi seorang dokter bedah syaraf terkenal di Amerika. Berbagai penghargaan dari dalam dan luar negeri diraih oleh Ben. Bahkan Gedung Putih juga sempat menyematkan penghargaan The Presidential Medal of Freedom. Ben sering tampil sebagai pembicara pada seminar-seminar kedokteran di seluruh dunia. Pendapatnya dijadikan sebagai rujukan utama dalam bidang bedah syaraf. Pada usia 32 tahun, Ben telah berhasil menjadi direktur Rumah Sakit Bedah Syaraf Pediatrik, sebuah pencapaian yang sangat mengejutkan dari seorang dokter muda. Luar biasa, Bapak Ibu. Ben menjadi seorang yang difavoritkan di Amerika. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah menjadi favoritnya Allah dan mengalami favornya Allah. Kita akan melihat satu kisah yang menarik yang terjadi pada seorang yang luar biasa. Dia adalah seorang wanita yang biasa, tetapi ternyata dia terpilih menjadi favoritnya Allah. Dalam pembacaan kita pada hari ini mengisahkan tentang Maria. Dikatakan bahwa Maria ini adalah seorang perawan yang masih bertunangan dengan Yusuf. Pada waktu malaikat Gabriel diutus Allah untuk pergi ke sebuah kota, ternyata ia diutus untuk ke rumah Maria. Saat dia masuk, malaikat ini masuk ke rumah Maria dan memberikan salam. Perkataan malaikat ini membuat Maria sangat terkejut. Apa yang disampaikan oleh malaikat membuat Maria sangat terkejut. Apa sebenarnya yang membuat Maria terkejut? Perkataan yang mana? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, mungkin bagi kita ini perkataan yang biasa. Ayat yang ke-28 berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Satu perkataan yang biasa menurut kita, tetapi tidak bagi Maria. Ternyata di dalam terjemahan bahasa Inggris, King James Version menuliskan kata dikaruniai ditulis dengan kata highly favorite, yang berarti sangat disukai. Jadi malaikat itu rupanya menyampaikan kepada Maria adalah salam hai engkau yang sangat disukai. Perkataan inilah yang membuat Maria terkejut. Wow, apa yang membuat Allah menyukai saya? Siapakah saya? Saya kan hanya wanita biasa sama dengan wanita-wanita pada umumnya. Tapi Allah mengatakan bahwa dia sangat menyukai saya. Maria terkejut. Dan kemudian dilanjutkan lagi oleh malaikat itu. Dia berkata bahwa kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Itu ayatnya yang ke-30. Nah, kata di kasih karunia dalam terjemahan bahasa Inggris di sana ternyata ditulis dengan kata favor yang berarti kebaikan. Jadi dua kata, yaitu kata sangat disukai, atau yang bahasa Indonesia menuliskan kata difavoritkan, favorit, dan kata favor atau mengalami kebaikan Allah, itu ada di dalam diri Maria. Dan itu disampaikan oleh malaikat kepadanya. Dua kata inilah yang membuat Maria sampai terkejut. Favorit itu artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah orang yang mendapatkan perlakuan khusus, atau orang yang diistimewakan, atau orang yang selalu diberikan yang terbaik. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata favorit juga berarti orang yang diharapkan, atau dijagokan, atau diunggulkan, yang menjadi kegemaran dan kesukaan. Ternyata Maria difavoritkan oleh Tuhan. Dan juga dituliskan selanjutnya, dikatakan oleh malaikat tadi ayat 30 bahwa Maria ini mendapat kebaikan Tuhan. Sudah difavoritkan, kemudian dia juga mendapat kebaikan Tuhan. Luar biasa.
Yang pertama, mengapa Maria difavoritkan Allah dan selalu mengalami kebaikan Allah? Yang pertama, ternyata Maria ini memiliki sikap penundukan diri. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Perkataan seorang hamba Tuhan yang memiliki sikap penundukan diri, ini ada di dalam diri Maria. Pada waktu malaikat itu menyampaikan bahwa dia akan mengandung, ayatnya yang ke-31 sampai ayat yang ke-33, apa yang akan terjadi di dalam diri Maria, bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Satu pertanyaan saja dari Maria. Ayat yang ke-34 berkata, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Garis bawahi kata mungkin. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ini satu pertanyaan yang benar-benar logika dan manusiawi sekali. Sebagai seorang manusia, wajar dia bertanya, bagaimana mungkin terjadi? Aku kan belum bersuami. Selama ini juga aku dikatakan masih perawan. Belum pernah bersentuh dengan laki-laki manapun. Bagaimana mungkin terjadi? Kemudian malaikat itu menjelaskan selanjutnya bahwa ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-37. Ayat 35 berkata bahwa Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kuasa Allah yang akan maha tinggi menaungi engkau. Dan selanjutnya ayatnya yang ke-37 untuk meyakinkan Maria, malaikat itu berkata, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ketika Maria mendengar perkataan dari malaikat ini, sebagai seorang hamba Tuhan, dia menyadari siapa diri dia. Dan dia katakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Sikap yang dimiliki oleh Maria dan itu disukai oleh Tuhan adalah sikap penundukan diri. Maria memiliki sikap ini. Dan itu Tuhan benar-benar tahu sehingga Tuhan bisa memilih Maria dari sekian banyak wanita untuk menjadi ibu dari Tuhan Yesus Kristus. Maria mempunyai sikap yang bernama submission without question, yang artinya penyerahan tanpa banyak pertanyaan. Itu disenangi oleh Tuhan. Yang kedua, kenapa Maria ini difavoritkan Allah dan selalu mendapat kebaikan Allah? Ternyata yang kedua adalah Maria memiliki kecerdasan emosi. Dari mana kita bisa lihat Maria itu memiliki kecerdasan emosi? Pada ayatnya yang ke-39 dari pasal 1 tadi dikatakan seperti ini. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju ke sebuah kota di Yehuda. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai manusia biasa, Maria mengalami yang namanya stres atau dia mengalami satu tekanan yang hebat di dalam dirinya. Setelah malaikat itu meninggalkan dia, ternyata Maria mengalami satu tekanan yang luar biasa. Apa kata orang? Kalau tahu saya tiba-tiba mengandung, sedangkan saya baru bertunangan dengan Yusuf. Yusuf pun pasti memiliki pertanyaan yang sama. Siapa yang menghamili kamu? Saya belum pernah bersetubuh dengan kamu, tapi kok tiba-tiba kamu hamil? Terjadi perdebatan yang hebat di dalam pikiran Maria. Dan itulah yang membuat Maria mengalami satu tekanan yang sangat luar biasa di dalam hidupnya. Sehingga ditulis oleh firman Tuhan, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju ke sebuah kota di Yehuda. Jarak antara Nazaret sampai ke Yehuda itu kurang lebih 75 kilo, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi karena Maria sedang mengalami satu tekanan yang hebat di dalam dirinya, sehingga dia tidak memusingkan jarak itu. Dia berusaha untuk mencapai tempat yang akan dia tuju. Dan dikatakan dia berjalan kaki, berjalan dalam kondisi yang saat itu sedang kondisi yang hamil, itu perlu waktu yang cukup panjang. Dan diperkirakan untuk orang yang normal saja Bapak Ibu, itu perjalanan kurang lebih 3 hari baru sampai di tempat tujuan. Jarak yang cukup jauh.
Bisa kita perkirakan mungkin antara Bandung sampai ke Bogor 75 kilo. Bukan jarak yang singkat atau yang pendek. Terjadi satu perdebatan yang luar biasa di dalam diri Maria sehingga dia memutuskan dia harus meninggalkan kotanya, dia akan menuju ke satu tempat. Dan ternyata tempat yang dia pilih adalah Yehuda dan rupanya dia di sana ingin menjumpai saudaranya yang bernama Elisabet. Kenapa dia memilih Elisabet? Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena di ayat yang ke-36 kita membaca tadi pasal 1 dikatakan oleh malaikat kepadanya, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sekarang sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Maria memilih Elisabet. Kenapa? Karena dia menyadari, dia tahu persis bahwa Elisabet pun saat ini sedang mengalami satu mujizat yang di luar dari ekspektasi, di luar dari pikiran manusia. Dan menurut Maria, orang yang paling tepat saat itu yang persis mengetahui apa yang dirasakan oleh Maria saat itu hanyalah Elisabet. Sehingga dia memutuskan menjumpai Elisabet meskipun jaraknya cukup jauh. Sebenarnya orang yang paling dekat dengan Maria saat itu adalah Yusuf. Tapi dia tidak memilih Yusuf. Kenapa? Karena dia berpikir belum tentu Yusuf akan mengerti, akan memahami apa yang sedang terjadi atas dirinya. Malah nanti menjadi bumerang buat dia. Yusuf akan menuduh dia yang macam-macam. Tapi luar biasa, Maria ternyata memilih Elisabet. Saudara, ini pelajaran yang sangat penting buat kita dalam hidup ini. Jika kita mempunyai pergumulan, persoalan yang begitu sangat mengganggu kita, persoalan dan pergumulan yang begitu besar dalam hidup kita, kita perlu orang yang tepat untuk tempat kita mencurahkan apa yang ada di dalam diri kita. Maria memilih orang yang tepat, Elisabet. Dan itu luar biasa ternyata. Ketika dia sampai di rumah Elisabet dan dia memberikan salam kepada Elisabet, respon dari Elisabet adalah ayatnya yang ke-41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Ayat 42, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu itu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara, kalau kita datang kepada orang yang tepat, menceritakan apa yang menjadi pergumulan kita, yang kita dapatkan adalah seperti ini. Elisabet begitu mendengar suara Maria, dia langsung bernubuat di luar dari apa yang Maria pun pikirkan. Padahal tadinya Maria ini penuh dengan apa yang ada di pikirannya. Pokoknya saya akan ceritakan semuanya kepada Elisabet, dan saya percaya pasti Elisabet mengerti, karena dia pun saat ini sedang mengalami satu mujizat yang luar biasa. Ternyata sebelum Maria itu mengungkapkan semuanya, baru dengar salam saja, nubuatan Elisabet langsung bernubuat. Dan saudara, hasilnya luar biasa. Apa yang terjadi dengan Maria? Ayatnya yang kita baca di sana, ayat yang 46 sampai dengan ayatnya yang ke-55. Terjadi kelepasan atas diri Maria, terjadi pemulihan atas diri Maria, terjadi kemenangan atas diri Maria. Maria bisa bernyanyi, bisa bersorak-sorak. Ayat 46 dikatakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Lihat saudara, jika kita menceritakan pergumulan kita, persoalan kita kepada orang yang tepat, maka hasilnya adalah kita akan mengalami kelepasan. Kita akan mengalami kemerdekaan. Kita akan mengalami kemenangan. Ceritakanlah persoalan kita kepada orang yang tepat. Dan inilah rupanya yang disukai oleh Tuhan. Di dalam diri Maria, Maria bisa mengelola emosinya dengan baik. Maria memiliki kecerdasan emosi. Dia tidak sembarangan untuk menceritakan persoalannya kepada orang lain. Dan itu disenangi oleh Tuhan. Yang pertama tadi kita pelajari bahwa
Kenapa Maria ini difavoritkan Tuhan dan selalu mengalami favor atau kebaikan Tuhan? Yang pertama, Maria punya yang namanya penundukan diri, sikap penundukan diri. Dia punya sikap submission without question, yang berarti dia itu menyerah tanpa banyak pertanyaan. Ini loh saya Tuhan. Dan yang kedua, Maria itu ternyata memiliki sikap yang memiliki kecerdasan emosi. Kemampuan dia untuk bisa mengelola emosinya dengan baik. Bukan orang yang reaktif ketika mengalami masalah. Dan itu yang disenangi oleh Tuhan. Yang ketiga, kenapa sampai Maria menjadi orang yang difavoritkan Tuhan dan selalu mengalami kebaikan Tuhan adalah Maria rupanya suka merenungkan firman Tuhan. Itu kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 2 ayatnya ke-19. Saat orang-orang Majus itu datang, tiba di depan Yesus, kemudian menceritakan kepada Maria bagaimana Tuhan menuntun perjalanan mereka sehingga mereka tiba tepat di depan bayi Tuhan Yesus. Yang dilakukan Maria, ayatnya yang ke-19 dari pasal 2, Lukas pasal 2 ayat 19 berkata, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi Maria adalah orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Rupanya hal inilah yang disukai oleh Tuhan yang juga ada di dalam diri Maria. Orang yang suka merenungkan firman Tuhan sudah pasti hidupnya akan sangat berbeda. Maria punya sikap penundukan diri. Kenapa? Karena rupanya firman Tuhan itu selalu direnungkannya. Maria memiliki kecerdasan emosi. Kenapa? Karena Maria rupanya orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Dan itu sangat disukai oleh Tuhan. Sehingga Tuhan memilih Maria, memfavoritkan Maria. Dan selalu mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga bisa seperti Maria? Menjadi orang yang difavoritkan Tuhan dan selalu mengalami kebaikan Tuhan? Saya katakan bisa. Caranya, lakukan seperti yang Maria lakukan. Yang pertama, punya sikap penundukan diri. Tunduk artinya taat. Tunduk artinya selalu mau melakukan apa yang diperintahkan. Dan yang ketiga, milikilah kecerdasan emosi. Saat mengalami masalah atau persoalan di dalam hidup kita, jangan seperti orang yang mudah malah bersikap reaktif. Jangan jadi orang yang reaktif, yang cepat bereaksi ketika ada masalah. Tetapi ketika ada masalah, mari duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan kalau saudara perlu meminta bantuan dari seseorang, berdoa biar Tuhan menunjukkan orang yang tepat. Sehingga kita akan mengalami kemenangan seperti Maria, mengalami kelepasan, mengalami kemerdekaan. Dan yang ketiga, kalau kita ingin menjadi orang yang difavoritkan Tuhan, banyak-banyaklah merenungkan firman Tuhan. Baca, renungkan, aplikasikan, dan lakukan. 4M. Membaca, merenungkan, mengaplikasikan, dan melakukan firman Tuhan. Pasti hidup Bapak Ibu Saudara sekalian akan mengalami kemenangan. Jadi jika ingin menjadi orang yang difavoritkan Tuhan, ada bagian yang harus kita lakukan. Seperti ilustrasi yang saya sampaikan pada awal khotbah saya pagi hari ini. Ben berjuang, dia tidak mau lagi dikatakan sebagai orang yang bodoh, tapi dia berjuang. Dan akhirnya ternyata hidupnya berubah. Dia menjadi dokter yang difavoritkan di Amerika. Ada bagian yang harus dia lakukan. Demikian juga dengan kita. Jika kita ingin menjadi orang yang difavoritkan Tuhan, ada bagian yang harus kita lakukan. Dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya bagi kita. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Saya percaya akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang luar biasa di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam hati kami akan memberikan kami kemampuan untuk bisa
mengaplikasikan firman ini di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang selalu berkemenangan hari demi hari. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiada yang seperti Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberi. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan sekali lagi. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun memulihkanku, memulihkanku. Kau turun memberkatiku. Mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan di akhir ibadah ini. Kita mau berdoa kepada Allah saja. Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur. Kalau firman Tuhan boleh menjamah hidup kami, pertolongan Tuhan tidak henti-hentinya ada dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena firman Tuhan boleh menguatkan kami, meneguhkan iman kami, memberi kepada kami terus kekuatan. Sama seperti Maria yang diceritakan dalam firman Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan, biarlah kami juga boleh mengalami segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, dan juga pertolongan Tuhan yang tidak henti-hentinya dalam kehidupan kami. Walaupun kami kadang tidak mengerti, tapi kami percaya bahwa rencana Tuhan ya dan amin. Kasih setia Tuhan ajaib dan luar biasa, dan juga pertolongan Tuhan terus ada di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, beri kepada kami terus kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Kami semua boleh percaya dan boleh mengakhiri tahun ini juga Tuhan di dalam kemurahan Tuhan saja. Kami percaya ada segala kebaikan Tuhan, ada segala pertolongan Tuhan, ada kemurahan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami, dan juga
kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Dan biarlah dengan iman kami boleh terus percaya bahwa kasih setia Tuhan ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan Allah yang menolong kami di dalam segala hal di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu beri kepada kami terus kekuatan supaya hidup kami senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Kemanapun kami melangkah, apapun yang kami kerjakan, kami percaya semuanya boleh berhasil bersama dengan Tuhan. Dan juga kami juga percaya Tuhan yang selalu memberi kepada kami kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri firman Tuhan pada hari ini dan juga seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami senantiasa. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, kasih setia Tuhan boleh menyertai, damai sejahtera daripada Roh Kudus menjamah hidup kita senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.